Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikhlas Pratama Sandi, dosen program studi S1 Matematika Universitas Andalas. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Matematika Diskrit. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib berbobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 2, Prodi S1 Matematika UNAN. Matematika diskrit mempelajari objek-objek yang bersifat terpisah, tidak kontinu, dan dapat dihitung. Mata kuliah ini menjadi landasan bagi berbagai bidang, seperti ilmu komputer, sains data, kecerdasan buatan, optimasi, kriptografi, dan pemodelan matematika. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari konsep-konsep yang mendasari struktur diskrit dan penalaran logis, sebagai bekal untuk menyelesaikan berbagai permasalahan secara sistematis. Proses pembelajaran dirancang berbasis outcome-based education dengan pendekatan student-centered learning. Tujuan dari mata kuliah ini terangkum dalam 5 CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan, memformalkan, dan menggunakan konsep logika matematika, himpunan, fungsi, teknik pembuktian, induksi matematika, serta definisi rekursif untuk menyusun argumen matematis yang benar dan sistematis. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan diskrit menggunakan aturan pencacahan, prinsip pigeonhole, permutasi, kombinasi, serta koefisien binomial beserta identitasnya. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan konsep probabilitas diskrit meliputi peluang kejadian, peluang bersyarat, independensi, teorema Bayes, nilai harapan, dan varians dalam pemecahan masalah matematika diskrit. CPMK 4, mahasiswa mampu memodelkan dan menyelesaikan permasalahan diskrit menggunakan relasi rekurensi, penyelesaian relasi rekurensi linier, fungsi pembangkit, serta prinsip inklusi-eksklusi secara analitis dan tepat. Terakhir, CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis struktur diskrit menggunakan konsep relasi, sifat-sifat relasi, closure, relasi ekuivalen, serta pengurutan parsial dan representasinya. CPMK tersebut mendukung 5 CPL Prodi S1 Matematika UNAN, yaitu CPL 2, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang konsep dasar matematika. CPL 3, mampu mengidentifikasi, menjelaskan, dan memperumum permasalahan matematika sederhana. CPL 4, mampu menggunakan konsep dan teknik dasar matematika dalam menyelesaikan permasalahan matematika sederhana. CPL 5, mampu membuktikan secara formal dan benar suatu pernyataan matematika sederhana menggunakan fakta dan metode yang telah dipelajari. Terakhir, CPL 6 memiliki kemampuan literasi data dan teknologi serta dapat menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan matematika sederhana atau bidang lainnya yang relevan. Topik yang dipelajari meliputi logika dan pembuktian, struktur dasar, induksi dan rekursi, teknik pencacahan dasar dan lanjutan, probabilitas diskrit, relasi, serta berbagai struktur diskrit lainnya. Rujukan utama yang digunakan adalah Discrete Mathematics and its Application, edisi ke-8, karya Kenneth H. Rosen. Aktivitas pembelajaran terdiri atas kegiatan sinkronus, baik luring maupun daring, serta kegiatan asinkronus secara mandiri maupun kolaboratif. Pada kegiatan sinkronus, pembelajaran dilaksanakan melalui ceramah interaktif untuk menjelaskan konsep, demonstrasi penyelesaian masalah, diskusi dan tanya jawab agar mahasiswa berpartisipasi aktif, serta latihan yang disertai dengan umpan balik untuk mengukur pemahaman dan memperbaiki kesalahan konsep. Sementara itu, kegiatan asinkronus dilakukan melalui tugas individu maupun kelompok, serta penelusuran berbagai referensi sebagai pengayaan terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, penilaian pada mata kuliah ini mengacu pada ketercapaian setiap CPMK. Bobot penilaiannya terdiri atas CPMK 1 sebesar 15%, CPMK 2 20%, CPMK 3 15%, CPMK 4 25%, dan CPMK 5 25%. Penilaian dilakukan melalui tugas, kuis, UTS, dan UAS. Aspek yang dinilai meliputi ketepatan konsep, ketepatan penyelesaian, kelengkapan jawaban, serta ketelitian dalam pengerjaan. Demikian perkenalan singkat saya mengenai mata kuliah matematika diskrit. Selanjutnya, saya akan menampilkan rekaman micro teaching yang memperlihatkan proses pembelajaran yang dirancang melalui 3 komponen utama, yaitu penyampaian materi secara sistematis, interaksi aktif mahasiswa, serta asesmen formatif melalui latihan dan umpan balik. Materi yang disajikan merupakan pertemuan keempat, yaitu permutasi, kombinasi, dan koefisien binomial. Selamat menyaksikan. Selamat siang,
Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini seperti biasa kita belajar matematika bisnis. Ya, ini adalah pertemuan kita yang keempat. Ya, berarti sebenarnya sudah ada 3 pertemuan, sudah ada 3 materi yang kita pelajari. Ya, sebelum kita mulai, saya ingin tanya kabarnya gimana? Baik. Baik, Pak. Ya, mudah-mudahan ya, kita ingin bisa belajar, melaksanakan proses belajar. Kemudian sebelum saya mulai, saya ingin review dulu. Saya ingin review materi yang kita pelajari di minggu lalu. Jadi di minggu lalu itu kita belajar tentang ada 2 topik. Yang pertama itu basic counting, pencacahan dasar. Kemudian yang kedua itu tentang general principle atau prinsip usaha merpati. Baik, untuk basic counting, siapa yang masih ingat? Apa yang kita pelajari di basic counting? Silakan, ngobrol. Ya, jadi itu yang kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang permutasi, kombinasi, dan koefisien binomial. Ya, saya kira ini juga karena sudah pelajari waktu SMA. Ya, saya kira kalian sudah familiar dengan pengolahannya. Tapi kita akan lihat nanti lebih jauh, lebih dari sekedar pengolahan. Ya, ini pertemuan keempat, minggu keempat. Kemudian ya, pertemuan ini masih termasuk ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah kedua, PMK 2. Dengan sub CPMK-nya itu diharapkan kalian nanti mampu menggunakan permutasi, kombinasi, dan koefisien binomial. Ya, yang akan dinilai, yang menjadi indikator penilaiannya adalah ketepatan membedakan dan menerapkan permutasi, kombinasi, dan koefisien binomial. Ya, referensi yang kita pakai masih sama, kita pakai buku Discrete Mathematics and its Application edisi ke-8 ya, dari Rosen. Nah, ini ada di subbab 6.3 dan 6.4. Baik. Yang pertama tentang permutasi. Oke, sebelum kita masuk ke permutasi. Ya, banyak masalah counting, masalah pencacahan ya, bahasa Indonesia-nya itu bisa diselesaikan dengan mencari banyak cara untuk memilih. Banyak cara untuk memilih ini biasanya ada 2 kondisi nih. Kita pilih, kemudian kita susun, artinya urutan yang kita perhatikan, atau kita pilih aja. Kita nggak peduli sebenarnya. Jadi ada yang ya biasanya ketika susunannya kita timbangkan ya kita bilang banyak susunan. Ya, banyak susunan, banyak susunan itu berhubungan dengan permutasi. Kita akan lihat dari contoh dulu. Jadi di sini ada contoh. Ya, ditanyakan ada berapa cara memilih 3 mahasiswa dari sekelompok 5 mahasiswa untuk berdiri berbaris demi sebuah foto. Ya, kalian bisa bayangkan kalau kalian berfoto gitu ya, misalkan dalam suatu resepsi pernikahan. Ya. Itu ketika kalian berdiri di sebelah kiri itu kan nggak sama tuh. Ketika kalian berdiri di sebelah kanan. Ya, artinya kita bilang ada susunan di situ. Kalau kita misalkan di pertanyaan pertama itu kan kita pilih 3 ya. Kita pilih 3 dari 5 orang atau 5 mahasiswa. Ya, berarti ya kita bisa bilang ada posisi tengah, kiri, kanan. Atau secara umum kita bilang aja ada posisi pertama, kemudian posisi kedua, kemudian ini posisi ketiga. Dia ada 3 posisi. Sekarang kita punya 5 mahasiswa. Mau kita pilih 3, kemudian kita susun. Untuk posisi pertama, kita punya berapa pilihan? Berapa, Pak?
5 kan jumlah mahasiswa 5. Untuk posisi kedua, nah kita udah satu orang udah ditaruh di posisi pertama, berarti sisanya 4. Dan di posisi ketiga itu ada 3. Maka banyak cara atau kita bisa bilang juga banyak susunannya itu adalah menggunakan aturan perkalian. 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60. Oke, sampai sini bisa dipahami? Paham, Pak. Nah, selanjutnya kita akan lihat formulanya. Ya, banyak susunan. Misalkan sekarang, kalau tadi di contoh sebelumnya itu kan mahasiswanya 5, kita ambil 3 atau kita ambil semuanya. Sekarang misalkan kita banyak elemen pada himpunannya, itu adalah N. Dari N ini mau kita ambil sebanyak R sekarang. Artinya kita punya banyak posisinya ada sebanyak R. Posisi pertama, posisi kedua, ya seterusnya sampai di posisi ke R. Nah, banyak elemennya adalah R. Maka untuk posisi pertama kita bisa pilih sebanyak N. Selanjutnya adalah N kurang 1. Ya, di posisi ketiga ada N kurang 2. Di posisi keempat ada N kurang 3. Di posisi ke R ada berapa? N kurang R tambah 1. N kurang R kurang 1. Ya. Atau kita bisa pilih sebagai N kurang R tambah 1. Menggunakan aturan perkalian, maka kita bilang permutasi dari N diambil R ini sama dengan N dikali ya N kurang 1 seterusnya sampai N kurang R tambah 1. Jadi ini adalah formula untuk permutasi, di sini ada di teori Nash-Hartleb. Nah, tentu ini bukan bentuk yang familiar yang biasa kalian gunakan kan? Ya, sebenarnya kita lakukan di sini semacam manipulasi aja. Kita bisa kalikan dengan N kurang R faktorial per N kurang R faktorial. Boleh? Ya. Maka pada bagian pembilang N sampai N kurang R faktorial adalah N faktorial. Ini dibagi dengan N dikurang R faktorial. Jadi ini adalah, ya saya kira ini adalah formula permutasi yang sudah kalian sudah familiar. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Ya, saya akan berikan latihan nanti, tapi sebelum itu saya akan jelaskan sedikit lagi tentang kombinasi. Jadi ada permutasi, ada kombinasi. Kalau di permutasi kita bicara tentang banyak cara memilih, kemudian kita urutan, atau banyak cara menyusun. Nah di kombinasi ini kita tidak peduli nih sekarang urutannya. Kita tidak memedulikan urutannya. Kira-kira apa tuh contohnya? Permasalahan kombinasi. Tadi kan di contoh sebelumnya ada pemilih hadiah penerima hadiah pertama, kedua, ketiga. Kalau yang nggak perlu urutan apa contohnya? Secara umum kita bisa tulis sebagai permutasi N diambil R ini sama dengan kombinasi N diambil R dikali permutasi R diambil R. Jadi ada hubungan antara permutasi dengan kombinasi. Kalau kita susun, maka sekarang ini kita bisa tulis kombinasi dari N diambil R itu sama dengan permutasi N diambil R dibagi permutasi R diambil R. Nah ini kita udah tahu nih formulanya, yaitu N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Yang di bawah ini R faktorial dibagi R kurang R faktorial.
faktorial. Ini 0 faktorial itu 1. Maka sisanya kita punya n faktorial dibagi n faktorial dikali n kurang n faktorial. Dan ini adalah formula untuk kombinasi. Nah, ini dinyatakan oleh teorema 2. Jadi ini adalah formula kombinasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Akhirnya kita sampai di latihan. Jadi sekarang di sini ada 2 soal. Ya, saya minta kalian masing-masing mengerjakan. Jadi silakan mengerjakan 2 soal ini. Di sini ada 2 soal, silakan dipelajari. Kemudian nanti ya silakan siapa yang mau untuk pembahasan. Ya, 5 menit ya. Sudah selesai? Sudah Pak. Ya, silakan siapa yang mau menjelaskan tentang. Mulai, Tega. Ya, kenapa kita pakai aturan perkalian? Ya, ini kan seperti yang kita pelajari minggu lalu ya. Di sini kita bisa pandang ini kan suatu proses, suatu prosedur. Nah, ada 2 langkah di sini. Langkah pertama, ya itu di kasus 1, kemudian langkah kedua itu di kasus 2. Sebenarnya lebih tepatnya langkah pertama dan langkah kedua. Ini karena ada 2 langkah, masing-masing langkah ada beberapa cara, ya. Maka berdasarkan aturan perkalian ya harus kita kalikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang koefisien binomial. Nah, tadi sempat kita singgung ketika kita bahas kombinasi ya. Secara umum, ekspansi binomial kita bisa tuliskan seperti ini. X tambah Y dipangkatkan N itu adalah sigma N pilih biasanya J, N pilih J dikali X pangkat N kurang J, Y pangkat J. J-nya dari 0 sampai N. Ya, kalau kita melakukan ekspansi bentuknya apa? N pilih 0, X pangkat N, kemudian ya Y-nya pangkat 0 berarti 1 ditambah N pilih 1, X pangkat N kurang 1, Y pangkat 1 ditambah seterusnya sampai apa? Kita tulis di bawah aja. Ya, kita bisa N kurang 1, N pilih N kurang 1, X-nya pangkat 1, Y-nya pangkat N kurang 1 ditambah terakhir N pilih N, yaitu Y pangkat N. Jadi ini kita sebut sebagai teorema binomial. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, ya silakan coba kerjakan soal latihan ini. Di sini ada 3 akibat. Ada akibat ya, akibat 3, akibat 4, akibat 5. Dan di sini saya akan minta kalian membentuk kelompok ya sesuai dengan posisi duduk aja. Berarti yang satu meja itu satu kelompok. Nanti hasil diskusi kelompoknya itu akan dipresentasikan di depan ya oleh perwakilan kelompok semua.
Bisa dipahami? Bisa. Ya, saya kira 10 menit silakan mulai diskusi. Terakhir, saya akan berikan tugas. Ini tugas kelompok. Tugas kelompok ya, artinya kalian harus kerjakan berkelompok, jangan sendiri-sendiri. Kalian harus diskusikan. Dan nah, jadi ini tugasnya nanti silakan didiskusikan dan dikumpulkan, hasil diskusinya dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan? Cukup Pak. Ya. Oke, kalau cukup, saya akan review sedikit apa yang kita pelajari hari ini. Apa sih kita pelajari hari ini? Permutasi. Koefisien binomial. Jadi permutasi yang banyak susunan, kemudian kombinasi banyak pilihan, ya dengan menghiraukan urutannya. Kemudian ada koefisien binomial. Jadi penggunaan lain dari konsep kombinasi. Itu untuk materi hari ini. Kemudian di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi yang bersifat umum. Jadi di minggu depan itu ya kita akan lihat tentang bagaimana kombinasi dan permutasi jika ada pengulangan. Kemudian kita juga akan menyelesaikan masalah pendistribusian benda atau objek ke dalam box atau kotak. Nah, nanti akan ada beberapa kasus nih. Kasusnya itu bisa jadi objeknya ini indistinguishable, tidak bisa dibedakan, atau kotaknya ya tidak bisa dibedakan. Jadi akan ada 4 kasus. Itu adalah permutasi dan kombinasi di perumum. Jadi kita akan lihat itu minggu depan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, ya saya harap coba tadi kerjakan dan ya silakan cari referensi terkait di rumah. Saya tutup pelatihan ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.